Saat lagi apes-apesnya ketemu hewan ganas, kamu pasti nggak kepikiran bakal ngalamin situasi berbahaya kayak gitu kan? Padahal para predator handal sangat lihai berkamuflase. Menurutmu, hewan apa aja sih yang punya kemampuan seistimewa ini? Ular bisa aja menggigitmu secara tiba-tiba sebelum kamu tahu keberadaannya. Hewan melata ini udah ngincer kamu dari tempat ngumpetnya. Diperkirakan ada 4,5 juta orang yang digigit ular setiap tahun. Dan apesnya lagi, manusia nggak mampu berbuat banyak di hadapan ular yang kadar bisanya paling tinggi. Inilah jumlah bisa maksimum yang tertampung di kelenjar bisa dalam satu periode waktu. Dan pastinya jenis reptil ini juga jago ngumpet. Oke, kenalan dulu sama gabun viper atau bandotan gabun. Tapi sebaiknya jaga jarak aja lah, nggak usah deket-deket. Spesies ular ini bisa ditemukan di sabana dan hutan subtropis di Afrika Barat seperti Pantai Gading, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone, dan Togo. Panjang rata-ratanya sekitar 1-2 meter dan beratnya mencapai 9-11 kg. Pantes aja, gabun viper termasuk ular berbisa paling besar sekaligus paling berat. Gak cukup sampai di situ aja loh, spesies ini juga punya taring paling panjang di kalangan ular berbisa. Panjangnya bisa lebih dari 5 cm dan saat gak dipakai, taringnya ini akan ngelipet ke langit-langit mulut. Nyeremin banget. Bahkan di atas hidungnya juga ada sisik besar yang kelihatan kayak tanduk. Pokoknya cocok banget deh untuk melengkapi kepala segitiga lebarnya dan pupil vertikalnya. Sebagai hewan penyergap, gabun viper sering menang banyak karena memiliki sisik berbintik abu-abu kecoklatan. Ular bernama Latin Baetis gabunica ini adalah pemburu malam yang suka main cantik. Cara berburunya yaitu dengan diam sambil nunggu di balik rerimbunan di tengah hutan. Dan setelah mangsanya lewat, si ular bisa langsung hap. Mereka juga termasuk karnivora, jadi mayoritas mangsanya adalah hewan pengerat, burung, katak, dan kadal. Berkat teknik kamuflasenya yang mantul, kemampuan berburunya juga sangat mumpuni. Bahkan mereka bisa ngalahin hewan yang lebih besar seperti garangan dan kelinci. Kamu tahu garangan kan? Kalau kamu ngelihat gabun viper pas lagi piknik di Afrika Barat, kamu harus ingat hal ini baik-baik ya. Jangan dielus-elus. Itu bukan anabu loh, jadi kamu harus segera pergi dari situ. Meski lelet dan mageran, ular ini punya gigitan paling cepat. Kepalanya bisa bergerak sengebut 281 sampai 321 km per jam. Selain itu, kamu perlu ngajak orang lain selama perjalanan sebagai langkah antisipasi. Tapi gabun viper jarang banget menggigit kok. Ular ini jauh lebih kalem daripada ular berbahaya lain seperti bandotan gembung dan mamba hitam. Tetap aja sih kamu harus selalu berhati-hati. Gigitan ular sering terjadi saat kaki kita nggak sengaja menginjak tubuhnya, padahal tubuhnya sendiri sulit terlihat. Kalau si korban lagi ketiban sial, gigitan gabun viper bisa berbahaya banget. Bisanya akan berefek fatal kalau nggak dikasih penawar dalam waktu 2-4 jam. Kamu udah tahu kan, kebanyakan ular memang lihai berkamuflase biar mereka bisa menang banyak. Wajar aja sih ya, karena posisinya ada di tanah. Apalagi tubuhnya nggak bisa tiba-tiba jadi gede atau nambah tinggi. Oke, kalau gitu kita perlu ngebahas hewan besar yang pastinya gampang dilihat. Gimana dengan macan tutul ini? Macan tutul hidup di berbagai belahan dunia, mulai dari Afrika, sebagian Timur Tengah, dan Asia, termasuk Tiongkok, India, dan Rusia Timur. Berat rata-rata macan tutul berkisar dari 50 sampai 91 kg. Panjang tubuhnya sekitar 2 meter dan ekornya 1 meter. Bulu macan tutul biasanya berwarna kuning di bagian atas dan putih di bagian bawah. Di seluruh tubuhnya juga ada bercak gelap yang ngebentuk pola roset. Perbedaan pola bercak juga nunjukin variasi ras macan tutul. Macan kumbang punya alat bantu mantul untuk mengintai hewan lain di malam hari. Mereka bisa ngintip mangsa dalam gelap karena semua bulunya berwarna hitam. Wah, berarti macan tutul yang bulunya cerah lebih gampang dilihat dong. Nggak gitu juga. Di lingkungan terik yang diselingi area redup dengan berbagai corak dan ukuran, pola bintik, bercak, dan garis bakal ngebantu banget. Jadi di pedalaman Afrika yang disinari matahari terik, macan tutul bisa memanfaatkan pola bercak untuk melancarkan aksinya.
Seolah belum cukup dengan kemampuan bermain cantiknya, hewan ini juga jago manjat pohon, jadi mereka bisa mengintai mangsa dari atas. Lalu hewan apa aja sih yang bisa terkecoh dengan kemampuan kamuflase macan tutul ini? Pastinya semua hewan yang bisa mereka kalahin, mulai dari hewan pengerat kecil sampai waterbug. Tapi biasanya macan tutul lebih memangsa antelop dan rusa berukuran tangguh. Untungnya, dari semua spesies kucing besar yang mungkin kamu lihat di kawasan Afrika, macan tutul dianggap paling gak suka nyerang manusia. Dalam kebanyakan kasus, macan tutul akan nyerang manusia saat mereka lemah dan gak bisa berburu. Saking putus asanya, mereka terpaksa memangsa apa saja yang bisa dimakan. Makanya kamu harus selalu ekstra hati-hati ya. Kalau kamu berada di area yang terkenal dengan macan tutulnya, kamu harus benar-benar waspada dengan kemampuan ngumpet mereka. Percuma juga kalau kamu mau kabur, kecuali kalau kamu bisa ngalahin kecepatan larinya yang sengebut 56 km per jam itu. Tapi menariknya, gerak macan tutul ternyata lebih pelan dari kecepatan maksimum kebanyakan mangsanya. Karena itulah mereka jago banget berkamuflase. Ada banyak alasan yang bisa ngejelasin kenapa bulu macan tutul efektif banget untuk membantu proses kamuflase. Tapi kira-kira di mana aja ya bulu kayak gini nggak akan efektif? Pasti di daerah Arktik yang dipenuhi salju. Di sana kamu akan sulit ngelihat bola mata, hidung, dan tapak kaki yang terus mendekatimu. Karena tubuh hewan ini kelihatan mirip banget kayak lingkungan di sekitarnya. Beruang kutub jago berkamuflase dengan lingkungannya agar mereka kelihatan mirip timbunan salju. Ternyata warna bulunya bukan putih loh, tapi kuning. Sedangkan kulitnya berwarna hitam. Selain untuk berburu, beruang kutub menggunakan teknik kamuflase untuk melindungi diri. Aneh juga ya, padahal hewan gembul ini adalah spesies beruang dan karnivora darat terbesar di dunia. Bobotnya sendiri bisa mencapai 600 kg, sedangkan tingginya bisa sampai 1,5 meter saat berdiri dengan 4 kaki dan hampir 3 meter saat berdiri tegak. Meski tubuhnya sulit dilihat, beruang kutub lebih mengandalkan kesabaran saat nyari mangsa. Biasanya mereka cuma berdiam diri di dekat lubang pernafasan anjing laut sambil menunggu si mangsa muncul. Nah, buat kamu yang dikit-dikit bilang, ih lama banget sih. Kayaknya kamu perlu belajar sabar dari beruang kutub deh. Untuk makan aja, mereka rela nunggu mangsa sampai berhari-hari. Itu pun belum tentu membuahkan hasil. Saat anjing laut muncul untuk mengambil nafas, badannya licin banget kan? Jadi rata-rata beruang kutub cuma bisa nangkep 1 dari 5 anjing laut yang mereka lihat. Dengan begini, beruang kutub perlu nyari cara lain. Mereka juga pandai berenang sambil berburu. Kecepatan renangnya bisa mencapai 10 km per jam dengan menggerakkan kaki depan dan ngebiarin kaki belakangnya tetap lurus. Di kakinya juga terdapat selaput untuk membantu mereka berenang. Mereka bisa menahan napas sampai 30 detik di dalam air. Tapi untungnya, interaksi antara beruang kutub dengan manusia terbilang sangat langka. Dari tahun 1870 sampai 2014, cuma terdokumentasi 73 kasus. Sama kayak pas ketemu macan tutul dan gabun viper tadi, kita harus segera kabur kalau ngelihat beruang kutub. Tapi kemungkinan besar sih mereka yang bakal ngelihat kita duluan. Sebagian hewan nggak memakai teknik kamuflase. Ukuran mereka kecil banget, jadi nggak gampang dilihat. Misalnya, spesies ubur-ubur common kingslayer atau malokaini yang cuma berukuran 3 cm. Jadi kira-kira cuma sepanjang jempol tangan dan di laut luas, hewan sekecil ini pasti sulit dilihat. Common kingslayer punya 4 tentakel yang dilapisi jaringan mirip halo. Ubur-ubur ini banyak hidup di perairan Australia dan namanya sendiri diambil dari kejadian nahas yang menimpa turis asal Amerika bernama Robert King. Saat itu dia lagi datang ke Australia dan berenang di laut, lalu dia diserang ubur-ubur ini. Meski cuma kelihatan melayang-layang di air tanpa tujuan, kebanyakan ubur-ubur termasuk pemburu aktif, begitupun dengan kingslayer. Di dalam matanya juga terdapat lensa, kornea, dan retina, jadi mereka bisa ngelihat objek nyata, bukan cuma ngebedain area gelap dan terang. Meski ukurannya super mini, kingslayer sangat berbisa loh. Tadi kan udah dibuktiin sendiri sama Robert King, dan saat disentuh, ubur-ubur ini akan nyemprotin bisa ke aliran darah mangsanya melalui sel penyengat mirip panah di dalam tentakel.
Tapi kita bisa sedikit lega sih, karena ubur-ubur Kingslayer nggak suka berinteraksi dengan manusia. Meski begitu, semua spesies ubur-ubur diperkirakan menyengat 50 jutaan orang setiap tahun. Makanya kamu perlu selalu waspada saat kamu berenang di laut ya.